刀流極上大竜巻。 Wadidaw, kembali lagi. Tambahan spoiler manga One Piece chapter 1027 telah keluar, Leo. Kembali mari kita ucapkan terima kasih pada Redon atas konfirmasi dan juga bocorannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, Mimin ucapkan permohonan maaf sebelumnya karena mungkin suara Mimin kurang enak didengar karena saat ini lagi flu, Leo. Baik, spoiler One Piece chapter 1027 diberi judul dengan kalimat bahaya yang melampaui imajinasi. Ini merujuk pada situasi Pulau Onigashima yang akan jatuh di ibu kota bunga dan juga Momonosuke yang mencoba untuk menghentikannya. Berlanjut, Roronoa Zoro bertemu dengan Franky yang menawarkan bantuan kepadanya. Namun Zoro mengatakan kepada Franky bahwa itu tidak perlu. Benar-benar pengen duel nih sang pemburu bajak laut. Dan entah kenapa saat membuat video spoiler ini, aku teringat video lamaku yang memprediksikan jika lawan Zoro di Wano Kuni adalah King the Wildfire. Video awal-awal aku terjun ke dunia per-YouTubean. Jadi jangan ketawa ya kalau kalian ingin dengar suaraku nanti. Tautan video di akhir kucantumkan atau aku sematkan. Berlanjut, kekuatan Kaido mulai melemah dan Pulau Onigashima yang melayang di udara dengan kekuatan Kaido bisa saja jatuh ke ibu kota bunga. Bahkan jika Hyakuzu no Kaido berhasil dikalahkan, Pulau Onigashima tetap akan jatuh di ibu kota bunga. Dan tentu saja membahayakan semua warga yang saat ini tengah merayakan festival api. Terungkap juga sebuah informasi jika di dalam Pulau Onigashima memiliki banyak senjata dan bubuk mesiu. Oleh karena itu, Pulau Onigashima ini bisa dikatakan sebagai sebuah bom raksasa atau bom yang sangat besar yang tentu dapat menghancurkan Wano Kuni, khususnya ibu kota bunga. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan jatuhnya Pulau Onigashima, entah itu karena kekuatan Kaido yang melemah atau karena nanti dia telah dikalahkan, cara menghentikannya adalah Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya, yang dapat menciptakan awan api yang lebih kuat dari yang Kaido ciptakan. Kemudian Kozuki Momonosuke menciptakan awan di kakinya, meraihnya dan berkat itu dia bisa terbang. Awan itu disebut awan api atau Homu Ragumo. Sedikit membahas, jika memang Onigashima saat ini ibarat sebuah bom raksasa yang akan jatuh di ibu kota bunga atau Wano Kuni, dan Momonosuke adalah cara untuk mencegahnya, itu tentunya mengingatkan kita semua dengan sosok Pel yang juga menyelamatkan Alabasta dari ledakan sebuah bom raksasa. Mirip ya, setelah kemarin Luffy muncul menantang Kaido kembali sambil menaiki naga Momonosuke yang juga serupa saat kapten tercinta kita menantang kembali Crocodile atau Mr. Zero sambil menaiki Vel. Berlanjut, Roronoa Zoro yang di spoiler sebelumnya menggunakan serangan Ultra Tiger Hunt untuk menghentikan King the Wildfire. Disebutkan jika itu bukan nama serangan yang 100% benar. Kemudian setelah itu, Roronoa Zoro menggunakan serangan dengan gaya dua pedang yang disebut Clearance untuk membuatnya dapat kembali ke Pulau Onigashima. Setelah coba dijatuhkan oleh King the Wildfire, Zoro mendorong dirinya sendiri dengan serangan tersebut di udara. Cara ini mirip ketika Zoro juga menggunakan serangannya untuk mendorong dirinya untuk menuju ke puncak menara keadilan saat Ars Enies Lobby. Kemudian disebutkan juga jika serangan King the Wildfire diberi nama Tankyudon. Dan sekali lagi ini masih belum jelas. Dan orang yang memberikan spoiler ini tidak tahu apakah King the Wildfire menggunakan bentuk hybridnya atau tidak, karena dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan juga dikatakan kulit King terlihat agak gelap.
Apakah dia mulai menggunakan haki? Widih, mantap. Menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Semakin serius nih duel keduanya. Dan ini spoiler sebelumnya untuk kalian. Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1027 sudah keluar, Leo. Kembali mari kita ucapkan terima kasih untuk Liker dari Korea dan Redon atas konfirmasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Spoiler One Piece chapter 1027 diberi judul dengan kalimat bahaya yang melampaui imajinasi. Dari judul saja sudah badas ini, Leo. Mari kita lihat isinya. Masuk ke cerita, kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, yang meminta Yamato untuk membantu Kozuki Momonosuke. Yamato mengerti niat Luffy yang ingin bertarung satu melawan satu dengan ayahnya, yaitu sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido. Yamato berkata, naga tidak bisa terbang. Mereka berlari melintasi langit meraih awan yang mereka ciptakan. Awan tersebut disebut dengan nama awan api. Kemudian kita melihat batu berjatuhan di pulau Onigashima yang melayang di udara. Yamato percaya bahwa kekuatan Kaido melemah dan awan api miliknya tidak stabil lagi. Dan Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naganya harus menciptakan awan api untuk menahan pulau Onigashima dan mencegahnya jatuh di ibu kota bunga. Berlanjut dan berpindah ke panggung utama atau panggung pesta Onigashima, Roronoa Zoro bertarung melawan King the Wildfire. King berubah dan mulai menyerang musuh dan juga sekutu. Roronoa Zoro mematahkan topeng King dengan serangannya yang disebut Ultra Tiger Hunt. Dan kita bisa melihat bagian dari wajah King. Namun, kita tidak bisa melihatnya dengan terlalu jelas karena gambar masih berupa sketsa. Berlanjut, King the Wildfire membawa Roronoa Zoro keluar dari kastil yang hampir jatuh dari pulau. Zoro berkata, setidaknya biarkan aku mati dengan pedang atau aku tidak akan memaafkanmu. King kemudian menjawab, aku juga tidak akan memaafkanmu, ujarnya. Dan terakhir, kabar yang selalu dinanti, karena minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.